Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Namun kita bersatu dulu di dalam doa. Tutuplah matanya. Ayo kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik. Kami rindu anak-anak sekolah minggu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang pendeta bilang tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya, kok aku ditengok-tengok? Buka dong Alkitabnya. Sudah dibuka? Ya, Yeremia itu perjanjian perjanjian lama. Aku bacakan Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jawablah. Masa pendeta sudah ngomong shalom, diam aja. Shalom. Ya, apa pendeta ini mah? Kita sudah jawab tadi gitu ya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menghadirkan bahwa Tuhan kita berjanji akan datang ke dunia. Wah, luar biasa sekali. Berjanji akan datang ke dunia. Wah, kalau namanya janji, pasti senang sekali kita mendengarnya ya. Tidak bilang janji, pasti kita menanti, pasti kita menunggu ya. Makanya kita sering kalau ada orang yang janji, kalau papa mamanya berjanji, pasti janjinya diingat terus. Oh, kemarin mama bilang kita ke kolam renang gitu ya. Kemarin mama bilang mau ngelihat taman hewan. Kalau orang di Siantar bilang mau ke kebun binatang katanya gitu ya. Kemarin mama bilang mau beli Monster Jam. Mama bilang mau beli ini gitu ya. Mau beli boneka gitu ya. Mau beli, selalu hidup di dalam janji. Atau kita selalu pasti menuntut janji. Ayo, siapa yang pernah dibohongi dengan janji papa mamanya? Atau siapa yang suka mamanya sama papanya berbohong? Atau siapa adik-adik sekolah minggu yang suka bohong, tidak menepati janjinya? Ayo. Ya, firman Tuhan saat ini mengungkapkan, menceritakan bahwa Tuhan berjanji akan datang ke dunia. Luar biasa sekali. Makanya kita hidup di dalam janji Tuhan itu indah sekali. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bohong. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Kalau Tuhan berjanji, maka janjinya akan ditepati. Sama seperti lagu itu ya. Janji yang manis takkan kulupakan. Gitu ya. Ya, janji yang manis. Bahwa Tuhan berjanji, Dia akan datang ke dunia, Dia akan lahir di dunia, Dia akan bersama dengan kita. Makanya dibilang Tuhan Yesus itu disebut juga Immanuel. Yang artinya apa? Ya, benar, kamu benar. Artinya Tuhan beserta kita. Lalu adik-adik sekolah minggu, kalau dikatakan
bahwa Tuhan akan datang dan sudah dijanjikan dan sudah direncanakan sejak dulu kala, beribu tahun yang lalu. Lalu apa yang mau kita lakukan untuk itu? Apa yang bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu untuk menunggu, untuk menanti hadirnya Yesus di dalam dunia ini? Ya, kalau misalnya temanmu datang main ke rumahmu, apa yang dipersiapkan? Atau kalau tulang, kalau opung, kalau coba lagi ya. Kalau Namboru, Makelamu datang ke rumah, apa yang dipersiapkan papa mamamu? Yo, mungkin potong ayam ya, mungkin masak enak gitu ya, mungkin juga beres-beresin kamar ya, mungkin juga ganti spray atau apalah itu. Jadi biasanya juga orang Kristen suka ngecat rumahnya, suka bersih-bersihkan rumahnya. Karena apa? Karena mau menyambut Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Makanya untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah tetap berbuat baik. Biar apa? Biar ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, kamu anak sekolah minggu yang manis, oh so sweet gitu ya. Tetap berbuat baik, tetap melakukan yang baik, tetap omongannya yang baik, tidak nyakitin temannya, tetap membantu mama papanya, dan tidak hanya menunggu dan menunggu. Karena ada orang begitu, katanya menunggu janji, tapi dia duduk saja, diam-diam saja, tidak melakukan apapun. Gak boleh, nanti kita akan bosan. Makanya menunggu itu harus berbuat, harus melakukan, harus mengerjakan sesuatu. Minimal membuatmu tidak bosan. Yang nyapu rumah saja. Yang bantu papanya bersih-bersih, bantu saja, ya kan? Yang bantu maminya memasak, ya bantu saja, gitu ya. Itu bagian dari menunggu janji Tuhan. Yang saatnya belajar, ya belajar saja. Jangan jadi itu pula alasan, kan, mau aku belajar, mau menunggu Tuhan aku datang, mau aku. Gak boleh. Justru menanti Tuhan itu harus berbuat, dan berbuat. Melakukan kebaikan, menyenangkan orang lain dengan apa yang dikatakan Tuhan, dan selalu menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Makanya ketika kita menanti, di sana janji itu ditepati. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Tuhan mau mengatakan bahwa janjinya pasti. Walau memang Tuhan gak bilang kapan dia akan datang. Tapi sebagai orang yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, ingatlah bahwa Tuhan pasti datang. Bahwa Tuhan akan hadir. Dan dia tidak pernah bohong. Makanya hiduplah di dalam janji Tuhan. Untuk itu juga jangan menjadi pribadi yang suka bohong. Biar orang gak bilang, bohong, kamu tukang bohong. Bohong itu dosa gitu ya. Makanya adik-adik sekolah minggu, tetap menantikan Tuhan, tetap tunggu Tuhan ya. Janjinya akan ditepati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berjanji akan datang kembali, akan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kalau dulu Tuhan Yesus datang sebagai seorang bayi, dan saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah kehidupan kami untuk menjemput kami, menjadikan kami pemilih atau berada di dalam sorga yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.